Kali ini kita belajar tentang tipografi. Apa? Tipografi. Apaan tuh? Nah, ada pengertiannya nih. Tipografi ini berasal dari bahasa Yunani yang berartikan tipos, yaitu bentuk, dan juga grafien yang berarti menulis. Nah, tipografi ini adalah kombinasi antara seni dan juga teknik menata huruf untuk mengatur penulisan sehingga tujuan dan juga makna tulisan dapat disampaikan secara visual kepada para pembacanya. Menurut kalian, tipografi ini penting nggak sih? Penting. Kenapa? Biar bagus. Biar bagus. Selain itu? Biar kebaca. Oke, makasih semuanya. Benar ya apa yang dikatakan oleh kalian tadi. Nah, tipografi ini penting untuk salah satunya untuk menarik minat para pembaca. Jadi ketika tulisannya sudah menarik, pasti akan banyak peminatnya untuk membaca. Nah, di sini ada fungsi dari tipografi. Yang pertama itu adalah mudah dibaca. Tipografi memudahkan para pembaca untuk memahami teks yang dituliskan. Selain itu, tipografi berfungsi untuk menarik perhatian. Nah, tipografi berfungsi untuk menarik perhatian pada para pembaca, bahkan lebih penting ketimbang ilustrasi dari suatu desain publikasi. Ada yang tahu nggak sih kenapa lebih penting daripada desain? Aku, Bu. Oke. Karena kalau desain representasinya banyak. Maksudnya kayak maksud dari desain itu banyak. Kalau tipografi misalnya tulisannya baca buku kan harus dibaca. Kalau misalnya di desain tuh nggak cuma satu makna. Oke, makasih ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, mungkin kita lanjut aja ya. Nah, yang ketiga ini adalah ada apa? Tolong dong dibacakan oleh Najma. Yang memperkuat tema visual. Iya. Memperkuat tema visual, tipografi menentukan kesan visual di dalam suatu desain grafis. Pilihlah font yang tepat untuk tema bunyi. Nah, benar. Jadi tipografi itu juga untuk memperkuat tema visual. Karena kan nggak mungkin ya kalau kita misalnya ingin memberikan suatu berita, tapi tulisannya itu berbentuk seperti kayak font di Disney. Gak mungkin kan? Jadi karena tidak sesuai. Jadi pilihlah font dan sesuai dengan tema kalian. Nah, di sini tuh ada salah satu contohnya. Yang pertama ada font sans serif. Nah, font sans serif ini tidak memiliki titik tajam di akhirnya. Font sans serif memiliki reputasi yang lebih modern, santai, informal, dan bersahabat dengan font serif. Nah, font sans serif ini memiliki sejarah yang lebih panjang. Biasanya font sans serif digunakan untuk teks yang berukuran sedikit gitu. Oke, selanjutnya ada font serif. Nah, font serif ini kita bisa lihat di belakangnya itu ada kayak tajam gitu. Nah, font sans serif merupakan font yang dianggap formal. Font serif memiliki ujung yang tajam. Kira-kira tahu nggak font serif biasanya dipakai di mana? Tugas. Oke, terus ada lagi yang tahu? Koran, di koran. Ya, di koran juga bisa. Nah, selanjutnya ada font kayak Disney, terus kalau misalnya Harry Potter itu kan disesuaikan dengan temanya. Mungkin materi ibu sekian. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu, aku mau nanya, kenapa kata ibu tadi yang font Disney itu beda ya? Iya. Kayak misalnya nggak masuk ke font serif sama sans serif. Itu bikinnya gimana, Bu? Nah, kalau itu bikin sendiri. Jadi mereka menyesuaikan dengan karakter yang ingin mereka tonjolkan. Oke. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Kenapa? Hujan. Di sana hujan. Oh, tapi harus tetap semangat ya. Fokus kembali ya.
tadi kita udah membahas sedikit tentang materi tipografi. Iya Bu. Kita bagi dua kelompok ya. Ada kenapa? Enggak Bu, ada yang bosan. Ya, kembali lagi ya. Nah, kita dibagi menjadi dua kelompok. Kira-kira ada yang ingin mengajukan menjadi ketua kelompok? Apa yang mau bagiannya? El mau jadi ketua kelompok? Iya. Dicoba dulu, oke? Selanjutnya itu mau jadi ketua kelompok? Kan tadi mau sama El kelompok. Ih, Resu sama El. Saya kan nanti kalau misalnya pelajaran bisa lagi. Oh ya udah tunggu. Bagiannya apakah yang dihitung atau kalian milih sendiri? Milih. Ketuanya yang pilih. Ya. Oke, ketuanya yang milih. Boleh ke depan? Wah, Seperti flashback. Dijawab Bu, dijawab. Oke, mungkin dipilih aja ya sama ketuanya. Iya Ibu. Restu mau milih siapa nih? El. El kan jadi ketua. Aku mau pilih nama aja. Damai. Oke. Ada alasannya? Astagfirullah. Karena di depan saya. Oh yang pas Bu. Kalau El mau milih siapa? Oke. Satu lagi. Ada mau milih masuk ke kelompok mana nih? Aku mau sama ke El aja Bu. Oke, Kak El. Enggak, nanti kamu marah. Oke, karena udah dibagi kelompoknya, sekarang akan ada tugas kelompok. Yaitu mau tawuran Bu, udah jadi jadwal tawuran. Bu boleh ikut nggak Bu? Gak boleh. Tunggu Ibu selesai dulu, oke? Bu boleh tawuran. Ayo. Gitu. Oke. Anak-anak, kalian bikin font sendiri ya. Jadi bebas, misalnya kalian ingin temanya kayak Disney atau kalian ingin temanya horor. Jadi kalian bikin font sendiri dengan guru kalian, diskusikan terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah kalian membuat font, kalian membuat poster dengan font kalian sendiri. Bisa dimengerti? Nah, posternya per kelompok atau per orang? Tetap per kelompok. Jadi bikin satu kelompok satu poster. Iya, dan juga fontnya. Fontnya juga satu kelompok satu poster. Satu kelompok. Yes. Tapi diperhatikan ya, jadi di dalam font tersebut ada huruf besar, huruf kecil, tanda baca dan juga angka. Banyak banget. Kayaknya ini modelnya satu semester ya. Mungkin karena emang banyak ya udah jadi 2 minggu aja. Tapi itu udah selesai ya. Kamu pakai software apa Bu? Oke. Untuk softwarenya kalian bisa menggunakan Adobe Illustrator atau pakai CorelDRAW. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti dengan tugasnya? Sudah. Oke, karena mungkin sudah pada mengerti dan kalian sudah paham apa yang akan ditugaskan, mungkin dari Ibu cukup sekian. Di sini siapa ketua kelasnya? Damai. Oke, mungkin sebelum pulang bisa dipimpin oleh Damai untuk berdoa. Sebelum pulang, mari kita berdoa dalam hati dimulai. Selesai.